peranan terhadap FKTP ya. Fungsinya ada tadi tracing secara epidemiologi, ya identifikasi kasusnya, kemudian faktor risiko yang teridentifikasi punya kontak erat, kemudian juga pengambilan spesimen khususnya untuk rumah sakit rujukan, kemudian bagaimana penanggulangan awalnya ya supaya tidak terjadinya penularan. Kemudian yang dilakukan dalam bentuk tes, pemeriksaan laboratorium, apakah itu PCR, kemudian juga rapid test, ya, dan data-datanya itu harus confirm. Kemudian juga dilakukan konseling terhadap keluarganya, ya, seandainya hasilnya negatif, seandainya hasilnya positif seperti apa. Dan bagaimana sebagai konsep treatment-nya, ya tentunya adalah pencegahan sebagai sarana yang dijadikan unsur edukasi, ya, cara-cara edukasi dengan media-media KIE yang sudah ada, kemudian juga pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah, ya, isolasi mandiri, harus ada pengawasan oleh teman-teman puskesmas, ya. Kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasyankes prarujukan, ya tentunya ada yang juga di konsep yang rumah sakit darurat, ya, jadi suatu bangunan, suatu tempat yang dijadikan rumah sakit, ya, karena rumah sakit rujukannya juga mungkin terbatas. Dan sekali lagi satu lagi yang harus selalu kita kuatkan adalah unsur pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau KIE sebagai bentuk promotif, ini media-medianya, berbagai media terhadap ibu hamil, terhadap untuk imunisasi, kemudian juga pedoman untuk di masyarakat, pencegahan dan termasuk juga desinfeksi, ya, yang sudah dikeluarkan oleh kesehatan lingkungan, kemudian bagaimana pedoman untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi media-media KIE ini sangat penting, ya, tidak hanya dalam hal unsur pengobatan, tapi juga dalam hal preventif promotif yang disampaikan melalui media KIE tadi. Sebenarnya arah kebijakan BOK tetap pada unsur promotif dan preventif, ya. Jadi ini tetap ada Permenkesnya. Jadi penggunaan BOK puskesmas tentunya tetap dilanjutkan, ada SK Menkes, ya, digunakan untuk PIS-PK, kegiatan kunjungan rumah, ya, untuk PIS-PK yang ada 12 indikator. Kemudian upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya esensial dan pengembangan. Kemudian di kesehatan lingkungan juga ada kegiatan desa STBM, ya, 7,5 juta per desa. Kalau memang desa tadi tidak menjadi area kuning atau merah tapi hijau, dia tentu masih bisa berjalan. Kemudian juga BOK bisa dimanfaatkan untuk rekrutmen tenaga, ya. Yang 4 jenis tenaga promosi kesehatan, kemudian sanitarian, kemudian ahli gizi, dan tenaga administrasi keuangan. Di sini 5, ya, termasuk juga analis lab. Kemudian inovasi yang lain termasuk jika puskesmas ada tenaga teman-teman dari Nusantara Sehat, apakah itu yang berbasis tim atau yang sifatnya individu. Tentunya ada kegiatan inovasi, ini bisa menggunakan dana BOK. Kemudian menu BOK untuk pencegahan COVID, tadi yang saya sampaikan sudah ada surat edaran Menteri Kesehatan, ya, bahwa pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kesehatan, ya, yang sifatnya non fisik, ya, BOK untuk promosi kesehatan, kemudian pemberdayaan masyarakat, penyihatan lingkungan dan gizi masyarakat, ini tetap bisa berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang mekanisme perubahan atau revisi rencana kegiatan DAK bidang kesehatan. Jadi tetap dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan COVID-19 tanpa merubah nomenklatur kegiatan. Jadi sesuai dengan Permenkes nomor 86 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2020. Jadi tanpa merubah nomenklatur ini sebenarnya tetap bisa berjalan. Sebenarnya sudah banyak SOP penanganan pasien, ya, dalam penanganan khusus
di Fasiankes ya, di khususnya nanti yang di Puskesmas tentunya kita harus tetap menjalankan pencegahan standar ya. Kalau di fasilitas pelayanan kesehatan ada universal caution, yaitu tetap harus diterapkan oleh teman-teman kesehatan, kebersihan tangan, kemudian juga menggunakan masker, penggunaan APD sesuai risiko, jadi ada risiko-risiko level 1, level 2, level 3 itu yang di rumah sakit lebih kelihatan. Kemudian pencegahan luka ini untuk universal caution tadi. Kemudian soal limbah juga tidak kalah penting ya. Dan hal yang lainnya adalah menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan terhadap kasus ini berdasarkan referensi-referensi ya. Bagaimana kewaspadaan terhadap kontak ya, cuci tangan pakai sabun, kemudian masker untuk droplet, kemudian jaga jarak, kemudian terhadap coronavirus, kalau prosedurnya ada aerosol, dia bisa terjadi suatu airborne disease ya. Kemudian tempat-tempat khusus bagi nakes tentunya ada tempat yang dibedakan. Kemudian dari sisi pengendalian administrasi, misalkan di rumah sakit dibatasi kunjungan pasien ya, atau bahkan tidak ada kunjungan pasien selama masa COVID ini. Dan kita sudah tahu bahwa sekarang ini upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama, mulai dicuci tangan dengan sabun, penggunaan masker, PHBS, dan physical distancing, sudah secara masif dilakukan, walaupun kita lihat di beberapa tempat masih juga ada beberapa orang yang mungkin tidak comply dengan himbauan-himbauan ini gitu ya. Oleh karena itu, mungkin ini semua menempatkan kita semua berada dalam kondisi beresiko, karena ternyata tidak semua orang patuh dengan apa yang perlu dilakukan untuk upaya pencegahan transmisi COVID-19 ini. Kemudian dalam kita melakukan manajemen kasus COVID di FKTV ini ada beberapa istilah mungkin yang saya yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah itu, mulai dari OTG, kemudian ODP, orang dalam pemantauan, PDP, dan kasus. Nah, yang membedakan dari semua ini adalah ketika OTG, ODP, dan PDP yang mana merupakan orang yang belum terkonfirmasi berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, mereka masih bisa melakukan karantina secara mandiri, gitu ya, karantina secara mandiri atau isolasi diri di rumah masing-masing. Begitu juga pada pasien PDP, mungkin pada pasien PDP yang dengan gejala ringan. Sementara untuk mereka yang PDP yang dengan gejala yang lebih berat lagi dan kasus harus melakukan karantina di rumah sakit. Oke, untuk karantina kasus yang sudah terkarantina di rumah sakit, mungkin itu sudah menjadi ranahnya pihak medis ya. Tapi yang menjadi perlu perhatian kita sebagai seorang tenaga public health adalah bagaimana kita mengamati OTG, ODP, dan PDP ini yang melakukan karantina di rumah atau melakukan isolasi diri, dan pemantauan apa yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal ini semua orang yang menjadi OTG, ODP, dan PDP yang melakukan karantina di rumah atau melakukan isolasi diri dipantau oleh Puskesmas dengan kegiatan surveillance, di mana surveillance ini dilakukan untuk melihat perubahan dari setiap harinya dari orang yang sedang kita amati. Apakah mungkin yang asalnya nggak ada gejala-gejala, kemudian mengalami gejala yang lebih parah lagi, atau bahkan mungkin gejalanya mulai hilang. Dan kegiatan surveillance ini semuanya dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tentunya kegiatan surveillance ini merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan analisis, interpretasi, dan diseminasi dari hasil yang kita kumpulkan. Maka dalam kasus yang sedang mengalami karantina diri atau yang ada di masyarakat, perlu ada upaya yang secara langsung di mana petugas mengunjungi langsung. Jadi kayak semacam surveillance aktif untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya orang yang punya potensi untuk menjadi OTG, ODP, ataupun PDP gitu ya. Dan tentunya dalam melakukan kegiatan tersebut perlu ada upaya perlindungan diri yang mungkin efektif ya, perlindungan diri efektif seperti yang tadi saya sempat sekilas mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Imron terkait dengan pelindungan diri. Jangan terlalu overprotective, jangan juga terlalu underestimate tentang kondisi yang sekarang ada gitu. Jadi kelengkapan APD minimal seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer itu mungkin tidak boleh dilupakan. Kemudian juga
para petugas surveillance juga harus memiliki kontak RS rujukan yang bila mana ditemukan kasus yang mungkin menunjukkan gejala yang semakin parah bisa langsung melakukan kontak dengan RS rujukan. Kemudian kelengkapan pengisian laporan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan tepat waktu. Di sini saya menyajikan formulir pemantauan harian yang digunakan untuk mereka yang melakukan isolasi diri di rumah. Diharapkan dalam kondisi sekarang ini semua informasi yang disampaikan ini adalah informasi yang lengkap gitu ya. Jadi tidak ada data-data yang missing. Jadi semua ditanyakan dengan lengkap kepada kasus yang sedang kita pantau tersebut. Kemudian selain itu, selain surveillance ada juga upaya deteksi dini yang dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah peningkatan upaya surveillance ILI dan surveillance pneumonia gitu ya. Ini surveillance ILI dan pneumonia adalah surveillance yang memang sudah eksis, tapi sekarang mungkin pelaksanaannya harus perlu ditingkatkan lagi dan lebih ketat lagi pelaksanaannya. Kemudian dilakukan juga surveillance aktif terhadap mereka yang pernah melakukan perjalanan dari wilayah yang memiliki transmisi lokal COVID-19. Oke, saya yakin ini sudah ada timnya yang melakukan, jadi diidentifikasi mana saja yang sudah berasal atau pekerja-pekerja atau orang yang baru datang dari daerah red zone itu. Kemudian mungkin ada beberapa daerah yang melakukan karantina pada mereka yang setiap kali orang yang datang dari daerah yang beresiko kemudian dikarantina terlebih dahulu baru boleh masuk ke wilayahnya. Dan pada kelompok-kelompok inilah aktivitas yang perlu ditingkatkan gitu ya, pendekatan yang kedua. Nah, dari 2 pendekatan ini selanjutnya tidak lupa juga untuk dilakukan KIE kepada masyarakat. KIE kepada masyarakat dan karena kita tahu kita nggak bisa berdiri sendiri, orang kesehatan nggak bisa berdiri sendiri untuk menghadapi pandemik ini, maka perlu ada jejaring surveillance dengan institusi lainnya, misalnya dengan dinas sosial kah, dengan dinas tenaga kerja kah, jadi supaya kita bisa masuk kepada ruang lingkup pekerjaan yang mungkin ada itunya masing-masing gitu ya, ada instansi yang menanganinya masing-masing gitu. Jadi memperkuat jejaring kerja surveillance ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan supaya upaya deteksi dini bisa berjalan dengan optimal. Kemudian dalam kita melakukan pelacakan kontak dari mereka yang sudah terkonfirmasi kasus COVID-19, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka perlu dilakukan upaya pelacakan kontak 2 hari mereka-mereka yang melakukan kontak dengan pasien atau dengan kasus 2 hari sebelum timbulnya gejala dan hingga sampai dengan 14 hari setelah timbulnya gejala. Dan saya yakin ini bukan merupakan hal yang mudah gitu ya. Karena salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah sulitnya melakukan kontak tracing. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan bahwa sepertinya data yang sekarang ada di COVID-19 itu masih beberapa pihak menyebutkan data itu masih underreported. Jadi mungkin kayak semacam fenomena gunung es, ada kasus-kasus yang kita sendiri nggak tahu sekarang itu realnya berapa, tapi yang terlaporkan yang memang sudah terkonfirmasi dengan PCR itu baru 9.000, tapi real di bawahnya yang mungkin belum terkonfirmasi atau mungkin tidak teridentifikasi itu masih pasti jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, sehingga itu menyebabkan pelacakan kontak menjadi sangat penting untuk mendeteksi dini kasus yang mungkin bisa menularkan atau bisa menjadi kasus COVID-19. Kemudian dalam kita melakukan pelacakan kontak erat, ada 3 komponen utama yang dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontak, siapa-siapa saja orang yang pernah berkomunikasi atau pernah melakukan kontak dekat dengan kasus gitu ya. Kemudian pencatatan secara detail kontak, apa saja yang dilakukan oleh kontak tersebut selama kurun waktu yang diamati dan tindak lanjut dari kontak. Oke, kita lanjut pada dalam kita melakukan identifikasi kontak, mungkin ada pertanyaan siapa aja yang harus kita identifikasi gitu ya. Maka di sini ada panduan bahwa semua orang yang memang berada di lingkungan yang sama dengan kasus, baik itu lingkungan yang tertutup seperti rekan kerja, orang yang tinggal satu rumah, sekolah, dan yang lain-lain, itu perlu kita identifikasi sebagai kontak. Kemudian orang yang mengunjungi rumah kasus baik saat di rumah maupun saat fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi orang yang nengokin gitu ya, ketika seseorang si kasus mengalami sakit sudah ditengokin sama tetangganya kah atau mungkin sama kerabatnya, maka itu juga harus kita identifikasi sebagai kontak. Kemudian
tempat yang dikunjungi oleh kasus gitu ya, dikunjungi oleh kasus. Kemudian fasilitas layanan kesehatan yang dikunjungi oleh kasus, termasuk seluruh petugas kesehatan yang berkontak dengan kasus. Dan kemudian orang yang berkontak dengan jenazah dari hari kematian sampai dengan penguburan. Jadi ini pernah kita lihat kasus di mana jenazah COVID-19 keluarganya ingin tetap memandikannya, kemudian berbondong-bondong orang hadir dalam pemakamannya. Tentunya ini akan menjadi kelompok orang yang beresiko. Semua orang yang datang di dalam pemakamannya akan menjadi orang beresiko gitu ya. Kemudian dan orang yang berpergian bersama dengan segala angkutan kendaraan, baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi. Nah, kemudian ini adalah identifikasi kontak erat yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi petugas yang melakukan kontak identification bisa menggunakan form ini untuk dilaporkan gitu ya, untuk pelaporan terhadap kontak erat. Selanjutnya ini adalah pelacakan kontak dengan mencatat detail kontak erat. Bisa dilihat ini begitu banyak pertanyaan. Jadi memang pencatatan kontak ini lebih spesifik lagi, lebih lengkap lagi, menanyakan informasi yang dilakukan oleh kontak selama kurun waktu 14 hari sebelumnya gitu ya, yang dilakukan oleh kontak erat ini. Jadi ini cukup banyak, mulai dari informasi karakteristik kasusnya, karakteristik kontaknya, kemudian apa saja aktivitas kontak yang pernah dilakukan oleh kontak erat tersebut dengan kasus, kemudian keterpaparan dengan petugas kesehatan, gejala yang dialami, dan yang lain-lain. Nah, jangan lupa pada saat kita melakukan pendataan kontak erat ini, kita juga perlu untuk memberikan edukasi. Jadi, dimanapun berada saat kita melakukan aktivitas surveillance, aktivitas kontak pelacakan kasus, KIE itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Jadi, memberikan saran-saran, kemudian edukasi-edukasi terkait dengan upaya untuk membatasi diri tidak berpergian semaksimal mungkin, atau stay at home, itu mungkin perlu digaungkan terus-menerus gitu ya, untuk sebagai reminder lah pada masyarakat. Kemudian juga memberikan saran terkait dengan upaya pelaporan sesegera mungkin jika muncul gejala-gejala seperti batuk, pilek, dan yang lain-lain yang memang merupakan gejala-gejala dari COVID gitu ya. Dan tentunya ketika ada gejala seperti ini perlu ada koordinasi dengan tim monitoring, pelaporan dengan tim monitoring bahwa ada kasus yang mengalami gejala-gejala ini agar semakin cepat mendapatkan penanganan gitu ya dari petugas. Kemudian tindak lanjut ini adalah pemantauan terhadap kontak erat, mungkin yang memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terkena COVID, dan yang pada mereka yang punya resiko ini kemudian seorang petugas memantau harus dalam kondisi fit yang dilengkapi dengan APD yang cukup lengkap. Lagi-lagi KIE tidak boleh dilupakan, kemudian petugas juga harus melaporkan kondisi terkini dari si kontak erat tersebut, apakah perbaikan atau kondisi-kondisi yang terjadi setiap harinya. Kemudian pelacakan kontak juga harus dilakukan dengan penuh empati, tanpa ada kayak semacam kesan-kesan menakuti gitu ya, dan kemudian petugas surveillance yang menjadi penanggung jawab mungkin dalam kegiatan pelacakan kontak ini melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan petugas surveillance provinsi untuk segera, jika memang ada perubahan kondisi, segera ada pengambilan keputusan di lapangan. Lalu sampai sejauh mana sih kita perlu melakukan koordinasi antar fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan dan desa? Maka ini adalah hal yang sangat penting sekali, di mana semua aktivitas yang dilakukan oleh petugas surveillance ini perlu dilaporkan atau perlu diketahui oleh pejabat desa dan kecamatan yang terkait. Bahkan kalau perlu sampai pada ketua RT dan RW-nya gitu ya. Kemudian kalau bisa saat aktivitas pelacakan ini juga melibatkan orang-orang di kecamatan, di desa, di RW, di RT gitu ya. Dan lakukan pelaporan setiap harinya walaupun zero reporting. Zero reporting itu artinya memang tidak ada kasus, walaupun tidak ada kasus tetap harus ada upaya, harus ada pelaporan gitu. Lalu
Setelah itu ini adalah pencatatan dan pelaporan yang diberikan dari tim surveillance, ya dari tim surveillance puskesmas kemudian akan melaporkan ke dinas kabupaten dan pada akhirnya dilaporkan ke pusat melalui PHEOC, di mana data PHEOC inilah yang akan menjadi sumber data gugus tugas COVID-19 secara nasional. Jadi apa yang dilaporkan oleh Pak Ahmad Yuryanto sebagai jubir COVID ini adalah diperoleh dari data PHEOC. Kita paham kegiatan surveillance pelacakan kontak ini, apalagi kegiatan surveillance aktif, akan memerlukan banyak waktu gitu ya, tenaga, biaya, maka perlu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk efisiensi waktu pengumpulan data gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita juga meminimalisir kontak petugas dengan para orang yang sedang diamati, PDP, ODP maupun OTG, dan kalau bisa sih dari proses analisis pengumpulan data ini bisa nggak sih kita mendapatkan hasil analisis yang real time, jadi nggak perlu lagi ada entry data, di mana dalam proses entry data mungkin akan ada kemungkinan kesalahan dalam entry segala macam gitu, jadi dari pengumpulan data bisa langsung real time analysis.